Terima kasih sudah klik video ini. Salam cekidot. Di dalam riwayat para ahli sejarah dikatakan di sana bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki setidaknya 70 orang istri. Salah satunya yang paling terkenal adalah Balqis yang merupakan ratu dari kerajaan Saba. Tapi di sini kita akan mengisahkan tentang bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman bisa menikahi seorang wanita yang berkulit sangat hitam. Sangat hitam dan legam. Di sini bukan berarti warnanya kecoklatan, tapi benar-benar berwarna hitam. Dan uniknya sebab dari pernikahan itu antara Sulaiman dan istrinya dikarenakan ulah jin yang bernama Ifrit. Maka bagaimanakah kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikisahkan di dalam riwayat para ahli sejarah, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang bertuliskan Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara cincin inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keajaiban mukjizat-mukjizat kepada Sulaiman. Dan adapun setiap sesuatu yang tertulis di sana ada tulisan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sulaiman. Maka benda itu tidak boleh dibawa ke sembarang tempat, misalnya dibawa masuk ke dalam toilet. Karena dari itu setiap kali Nabi Sulaiman hendak buang hajat, ia selalu melepaskan cincin itu dan menitipkan kepada pengawalnya. Bahkan teman-teman, ketika Nabi Sulaiman tidur pun cincin itu dilepas dan diletakkan di sebelahnya. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Maka berangkatlah mereka menggunakan angin. Karena kekuasaan Nabi Sulaiman tak hanya bisa menundukkan jin, hewan, dan manusia, bahkan angin pun tunduk kepada Sulaiman, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sulaiman dan rombongannya terbang menuju ke sesuatu tempat. Ketika mau sampai di lokasi, Nabi Sulaiman memperlambat kecepatan anginnya. Ketika itu matanya sempat terpana melihat ke arah bawah. Nabi Sulaiman melihat di bawah angin yang membawanya pergi itu ada seorang wanita yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Yang menarik perhatian dari Nabi Sulaiman adalah gadis ini punya kulit yang sangat hitam. Bahkan hitamnya ini tak seperti biasanya. Ini hitam legam. Terus gadis ini hanya sendirian di sungai itu tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Lalu sempat terbesit di dalam hati Nabi Sulaiman bahwa ketika itu sungguh hitam kulit gadis ini. Dalam hati berkata, siapalah yang mau menikahi gadis seperti ini? Setelah melihat gadis tadi dan tak jauh dari tempat itu, Nabi Sulaiman dan pasukan rombongannya mendarat di suatu wilayah di daerah tersebut. Dan dekat di wilayah itu, Nabi Sulaiman hendak melaksanakan salat asar dan dia ingin berwudu dan membuang hajat. Karena ketika itu belum turun syariat salat wajib 5 waktu di zaman Nabi Sulaiman. Salat hanya diwajibkan 1 kali, yaitu ketika waktu asar saja. Dan ketika Sulaiman hendak berwudu, beliau melepaskan cincinnya dan dititipkan kepada pengawalnya. Maka ia pergi sendirian ke suatu area yang cukup akan air di sana. Akhirnya tak lama ketika itu jin Ifrit merubah wujudnya menyerupai Nabi Sulaiman. Ifrit pun keluar dalam bentuk Sulaiman dan datang menemui pengawalnya tadi. Kemudian dia minta cincin yang dititipkan Sulaiman. Pengawalnya pun langsung memberikannya tanpa rasa curiga. Padahal orang yang ia beri cincin itu adalah jin Ifrit yang menyamar menjadi Sulaiman. Sementara itu Nabi Sulaiman yang asli masih berada di area yang ada air juga belum selesai mengambil wudhu, namun Ifrit sudah mendahului Sulaiman untuk mengambil cincinnya menjadi dirinya. Setelah itu Nabi Sulaiman asli keluar dari tempat mengambil wudhunya. Ia meminta cincinnya kembali kepada pengawalnya. Lantas pengawalnya pun bingung karena baru saja mereka memberikan cincin tersebut kepada Nabi Sulaiman yang palsu. Ketika itu terjadi kebingungan di antara para pasukan dan penasihat kerajaan di sana. Maka mereka menyangka Sulaiman pertama yang tadi yang mengambil cincin tersebut merupakan Sulaiman yang asli. Lalu Sulaiman yang sekarang ini adalah palsu. Rombongan pun melakukan perjalanan kembali dan meninggalkan Sulaiman yang asli di tempat tersebut. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berjalan sendirian, tak jelas arah tujuan kemana.
Maka sekian lama ia berjalan, akhirnya Nabi Sulaiman tiba di suatu perkampungan nelayan di pesisir pantai. Dilihatnya dari jauh ada seorang nelayan yang hendak melaut karena perut Sulaiman sudah mulai merasa lapar. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mendekati nelayan tersebut dan ia meminta izin untuk ikut mencari ikan kepada nelayan tersebut. Tapi hal nelayan itu menolaknya dan tidak mengizinkan Nabi Sulaiman. Maka berangkatlah nelayan itu tersebut mencari ikan. Sementara Nabi Sulaiman hanya duduk saja di tepi pantai, bingung tak tahu apa yang harus dilakukannya. Singkat cerita, nelayan tersebut pulang dan ia mendapatkan tangkapan ikan yang lumayan banyak. Di tepi pantai, sang nelayan melihat Nabi Sulaiman masih berada di pantai itu dan sedang tertidur. Karena merasa iba, akhirnya sang nelayan memberikan beberapa ikan hasil tangkapannya kepada Sulaiman. Keesokan harinya, sang nelayan hendak pergi mencari ikan seperti biasanya. Dia masih melihat Sulaiman yang sedang duduk di tepi pantai itu, seolah-olah bingung hendak melakukan apa. Akhirnya pulanglah si nelayan dari menangkap ikan tadi, dan sialnya hari itu ia hanya mendapatkan satu ikan ekor saja, dan rasanya tak mungkin jika ikan ini dibagi kepada Sulaiman yang ketika itu masih duduk di tepi pantai sendiri menunggu si nelayan tersebut. Karena sang nelayan kembali merasa tak tega, akhirnya diajaklah Sulaiman bin Daud ini ke rumahnya untuk makan bersama. Oke, rebahanes dan bagus lan ayu sehat selalu. Kita kembali ke cerita jin ifrit yang menyamar ketika itu di istana kerajaan Sulaiman yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman palsu atau jin ifrit ini. Terjadi kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Semakin hari si ifrit yang menyamar menjadi Raja Sulaiman ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tak masuk akal, dan hal itu semakin menyengsarakan rakyat. Akhirnya ketika itu muncullah di benak hati para penasihat-penasihatnya, jangan-jangan yang menjadi raja ini bukan Sulaiman yang sebenarnya. Orang yang tempo hari mengaku-ngaku, dan ini mungkin saja jin yang sekarang menyamar menjadi raja kita, yaitu Sulaiman. Maka para penasihat Sulaiman itu ketika itu menyusun rencana untuk mengambil diam-diam cincin yang ada di jari Raja Sulaiman palsu itu. Dan ketika itu cincinnya berhasil diambil dan dibuanglah ke laut cincin tersebut oleh para penasihatnya, berharap supaya kekuatan Sulaiman palsu itu menjadi lemah. Namun cincin yang dibuang ke laut tersebut dimakanlah oleh seekor ikan yang terjaring oleh sang nelayan tadi. Kita kembali ke sang nelayan. Sebelum ikan itu dimasak, ikan tersebut dibersihkan oleh putri sang nelayan tersebut. Ketika perut ikan itu dibelah, ditemukanlah di sana sebuah cincin yang sangat indah bertuliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kemudian gadis itu mengadu kepada ayahnya bahwa ia menemukan cincin itu. Nabi Sulaiman mendengar hal itu dari luar. Ia bergegas menemui sang nelayan dan putrinya itu. Sulaiman mengira itu pasti cincin miliknya, dan betapa terkejutnya Sulaiman ketika mengetahui putri dari sang nelayan tersebut adalah seorang gadis hitam legam yang tempo hari ia lihat di sungai itu. Yang kala itu ia bilang, siapa yang mau menikahi gadis legam ini? Lalu Nabi Sulaiman pun mengaku bahwasanya cincin tersebut adalah miliknya dan ia minta dikembalikan kepadanya. Namun sang gadis tak mau memberikan cincin itu kepada Sulaiman karena gadis inilah yang menemukannya di dalam perut ikan itu. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya dan memperebutkan cincin temuannya itu. Akhirnya sang ayah gadis itu menyarankan dan memberikan solusi bagaimana jika Sulaiman menikahi putrinya ini supaya cincin ini menjadi milik kalian berdua. Singkat cerita, mereka menyetujui saran dari nelayan atau ayah dari putri wanita yang hitam tersebut. Menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis berkulit hitam legam itu, dan pada akhirnya cincin itu bisa kembali lagi ke jari Nabi Sulaiman. Nah, setelah keduanya resmi menjadi suami istri, akhirnya ketika itu Sulaiman hendak pulang ke kerajaannya dengan membawa serta merta istrinya ini. Di dalam perjalanan menuju istana, Nabi Sulaiman berpikir ia takut istrinya yang hitam legam ini akan diejek oleh orang-orang di kerajaannya, sehingga akan menimbulkan atau membuat istrinya ini malu dan berkecil hati. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istrinya ini tidak diolok-olok oleh orang-orang di sekitarnya dan kerajaannya.
Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dari Nabi Sulaiman. Kulit istrinya ini berubah menjadi putih bersih dan parasnya menjadi sangat luar biasa cantiknya. Setelah Sulaiman dan istrinya sampai di istana, ia pun memimpin kerajaannya kembali seperti biasanya. Ia mulai merubah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sulaiman palsu atau jin ifrit tadi menjadi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyatnya kembali, sehingga terciptalah keadilan seperti sedia kala di kerajaan dan rakyatnya tersebut. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, kita sebagai umat muslim patutnya cukup mengambil hikmahnya saja, bahwasanya tidak boleh merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak mungkin salah dan tidak mungkin tak sampai kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka syukurilah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisahnya, semoga diambil hikmahnya kembali dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.